알아요. 글쎄 제대로 났네. Halo Drakorers, jumpa lagi dengan saya, bagaimana kabarnya? Untuk yang kesekian kalinya saya akan menceritakan sebuah alur film yang sangat beradrenalin, yakni The Gangster, The Cop, The Devils. Namun sebelumnya saya sarankan bagi kalian yang akan menonton untuk memperhatikan, yakni menyediakan cemilan dan minuman agar tidak lapar di pertengahan jalan. Pada video kali ini akan menceritakan sebuah pertandingan, yakni psikopat melawan si gangster. Sebagai tambahan ilmu, saya akan menjelaskan apa itu psikopat. Psikopat termasuk ke dalam gangguan kepribadian antisosial. Pengidap kondisi ini tidak dapat memiliki perasaan dan emosi. Mereka cenderung bersikap kasar dan gegabah tanpa merasa bersalah sedikit pun. Gangguan psikopat merupakan gangguan mental yang ditandai kurangnya bentuk perhatian, saling menghargai, dan kontrol perilaku yang kurang baik atau impulsif. Sikap ini berdampak klien akan memiliki sikap antisosial, cenderung sering melanggar aturan dan melakukan tindak kriminal termasuk tindak kekerasan. Dan inilah The Gangster, The Cop, The Devils. Kisah diawali dengan pemeran utama yang pertama merupakan psikopat. Ini orangnya. Dia berkeliling di perkotaan dengan mencari mangsanya. Setelah menemukan sasarannya, psikopat langsung menabrakkan mobilnya pada si korban dan tanpa pikir panjang psikopat langsung menikamnya dari belakang dan meninggalkannya tanpa rasa bersalah. Selanjutnya kita perkenalkan pada tokoh kedua, yakni si polisi, di mana dia merupakan detektif yang ditugaskan dari kantornya untuk ke TKP lokasi pembunuhan. Dan di tengah kemacetan, si polisi tidak sengaja melihat gerombolan gangster yang sedang berada di depan kasino. Dengan modal berani, si polisi pun masuk dan mencari pemilik kasino tersebut. Di mana pemilik kasino ternyata merupakan ketua gangster paling ditakuti di kota tersebut. Kedatangan si polisi dihadang oleh penjaga kasino. Tanpa ragu, sang manajer tersebut memberikan sejumlah uang kepada si polisi sebagai tanda suap, namun detektif pun menolaknya dan terpaksa membogem manajer tersebut. Dan selanjutnya saya perkenalkan pada tokoh ketiga dalam film ini, yakni si gangster. Si gangster mendapatkan kabar bahwa kasino miliknya diserang oleh salah satu oknum anggota polisi. Mendengar kabar tersebut, ketua gangster marah dan langsung menelpon kepala polisi untuk mencegah anak buahnya agar tidak mengganggu bisnisnya. Kemudian kepala polisi menelpon anak buahnya untuk langsung ke TKP tempat pembunuhannya dan melarangnya untuk tidak ikut campur dengan sekelompok preman tersebut. Sampai di lokasi, polisi tersebut mendapatkan beberapa jumlah bukti dari pembunuhan tersebut dan dapat disimpulkan bahwa pembunuhan itu merupakan pembunuhan berantai yang sama persis dengan pembunuhan sebelumnya. Ketua gangster ini menemukan bisnisnya yang untuk bernegosiasi wilayah tentang bisnisnya, namun rekannya tidak setuju karena dianggap dapat membahayakan bisnisnya tersebut. Dan ketua gangster pun memukul anak buahnya dari rekannya tersebut karena kesepakatannya tidak diterima. Setelah pertemuan selesai, ketua gangster pun keluar dalam keadaan marah. Di sisi lain, polisi mengadakan sebuah pertemuan untuk mengungkapkan sebuah kasus pembunuhan. Saat itu juga detektif yang terjun ke TKP ternama juga mengatakan kepada kepala polisi bahwa pembunuhan tersebut adalah pembunuhan berantai. Namun kepala polisi tidak percaya dengan apa yang dikatakan sehingga merasa kesal dan marah karena pada pertemuan tersebut tidak ada yang percaya kepada perkataannya. Kembali pada ketua gangster yang sedang mengemudi sendirian saat telah pulang dari pertemuan dengan rekan bisnisnya, tiba-tiba mobil sang ketua pun ditabrak dari belakang dan tentunya sudah bisa ditebak itu siapa yang melakukannya. Karena penasaran, si ketua gangster keluar dari mobilnya dan benar saja, yang melakukan adalah psikopat. Ketua gangster melihat kondisi mobilnya yang tidak begitu parah dan memaafkan si penabrak itu untuk pulang dan tidak
akan meminta ganti rugi. Namun, lagi-lagi si penabrak, yakni si gangster bukannya pulang, tetapi dia menusuk ketua gangster dari belakang dan pertengkaran pun keduanya terjadi. Sadar bahwa dirinya salah dalam memilih lawan, sehingga psikopat pun memilih kabur untuk meninggalkan si ketua karena merasa dirinya terluka. Hingga akhirnya ketua gangster pun ditemukan oleh anak buahnya dan langsung dibawa ke rumah sakit dan dilakukan operasi selama 2 jam. Sang anak buah dari ketua gangster tersebut marah dan menghancurkan toko milik si musuh tersebut karena mengira pimpinan mereka seperti itu karena ulah dari rivalnya tersebut, yang padahal itu semua ulah psikopat. Beberapa hari kemudian ketua gangster sudah sadarkan diri dan menyuruh untuk anak buahnya mencarikan plat nomor dari mobil tersebut dan mengatakan yang sebenarnya bahwa masalah tersebut bukan dari musuhnya melainkan dari orang tidak dikenal. Pembicaraan mereka terganggu dengan kedatangan Tai Sung yang sedang mencari informasi tentang siapa yang menabrak dan melakukan aksi tersebut. Karena takut si polisi mirip dengan kasus dengan yang terjadi sebelumnya, di mana si pelaku melakukan aksi dengan menabrak mobil dan terjadi sekitar tengah malam. Namun ketua gangster tidak ingin berbagi informasi dengan si polisi karena dia ingin menangkapnya sendiri dan melakukan penusukan seperti yang dilakukan pada dirinya. Dan akhirnya si polisi pun pulang dan melakukan penyelidikan terhadap mobil si ketua gangster dan mengecek kondisi mobil tersebut. Dia pun menemukan goresan di belakang mobil yang hampir sama dengan pembunuh kemarin. Setelah pulang, si polisi meyakinkan kepada atasannya bahwa sebenarnya ini adalah kasus pembunuhan berantai. Namun atasannya masih belum juga percaya. Di sisi lain, ketua gangster mendatangkan seorang pelukis sketsa wajah, berharap dapat mendapatkan jawaban seperti apa wajah si pelaku. Dengan ingatan yang masih tajam, si gangster, si ketua dirinya menjelaskan ciri-ciri si pelaku dan akhirnya mendapatkan hasil dengan sangat sempurna dan mirip dengan pelaku sebenarnya, yaitu psikopat yang sangat sadis. Kembali pada psikopat, di mana psikopat terus melakukan aksinya kembali dengan membunuh seorang sopir yang sedang menelpon pihak keluarganya. Kemudian psikopat mencuri sebuah truk untuk kabur dan tanpa sengaja menjatuhkan pisaunya di samping jalan raya. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya asisten polisi menemukan mobil yang ditumpangi oleh psikopat tersebut yang ternyata disimpan di markas mereka. Tidak hanya itu, asisten juga menemukan sebuah pisau yang digunakan oleh psikopat dan pisau tersebut banyak darah dari para korban yang sudah dicelakai oleh psikopat. Karena ketua gangster tidak memiliki hubungan dengan tim ahli forensik, akhirnya ketua gangster melakukan kerjasama dengan polisi untuk melakukan penyelidikan secara bersama dan menangkap psikopat. Kerjasama dilakukan dengan ketua gangster dengan memberikan bantuan berupa sejumlah fasilitas dan sumber daya manusia. Namun, antara keduanya masih ada saingan dan bahkan bersepakat untuk bersaing dalam menangkap psikopat tersebut. Siapa yang lebih cepat menangkap psikopat, maka dia berhak atas apapun terhadap psikopat. 너부터 쳐넣어줄게 이 개새끼야! Di sisi lain, kelompok gangster yang sedang mencari dan menyelidiki siapa psikopat tersebut, sedangkan si polisi menuju ke markas ketua gangster untuk mengetahui kondisi mobil yang digunakan oleh psikopat. Karena pisau yang dipegang oleh ketua gangster tersebut merupakan bukti dari pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat, ternyata dimanfaatkan oleh ketua gangster untuk membunuh rekan bisnisnya dengan menyuruh anak buahnya. Akibat dari kejadian tersebut, si polisi kena marah atasannya karena dianggap tidak becus dalam melakukan penyelidikan tentang kasus tersebut. Karena pasti kalau tidak diselesaikan akan jadi kepanikan bagi warga yang ada di lingkungan sekitar. Tak lama kemudian polisi mendapatkan telepon dari temannya yang merupakan ahli forensik bahwa pisau yang terjadi pada tadi malam sama persis dengan pelaku sebelumnya, yakni psikopat. Dengan gercep,
Si polisi menemui ketua gangster dengan cepat dan memukulnya. Karena kejadian tersebut dianggap ulah dari ketua gangster dan baku hantam pun tidak terelakkan lagi. 한 연쇄 살인으로 밝혀진 가운데 그동안 다 문제 만나고 사발을 드셔. 기대됩니다. 하루빨리 사건이 종결돼 Singkat cerita, hari pun tiba. Ketua gangster mengunjungi profesi pemakaman dari salah satu rekannya. Tak diduga ternyata psikopat juga menghadiri dan diam-diam psikopat menghampiri asisten dari musuh ketua gangster dengan memberikan sebuah kertas yang isinya, seseorang telah menggunakan pisauku untuk membunuh bosmu. Asisten pun terprovokasi dengan surat yang diberikan oleh psikopat dan dia berjanji akan membalas dendam terhadap kematian bosnya. Psikopat terus melakukan aksinya dengan melakukan hal yang sama dengan sebelumnya. Untuk motifnya yang jelas sampai sekarang masih belum tahu kenapa psikopat melakukan hal sekejam itu. Saya sendiri pun takut ya kalau ketemu dengan psikopat. Di sisi lain, ketua gangster dan polisi mengecek mobil yang ditumpangi oleh psikopat tersebut. Namun tak diduga, dia diserang oleh gangster yang menyerang secara tiba-tiba dan akhirnya Tikayan pun tidak terelakkan lagi. Setelah terjadi perkelahian musuh dengan si polisi dan ketua gangster, akhirnya polisi mengunjungi tempat yang selama 3 bulan tidak pernah dikunjungi dan ternyata si polisi menemukan sebuah foto yang hampir mirip dengan wajah psikopat tersebut. Polisi pun dengan gercep langsung menghubungi si gangster. 나이 35. 어릴 때부터 아버지 Polisi dan ketua gangster berkumpul dan mulai mempersempit lokasi pencarian. Dalam adegan tersebut, tampaknya antara ketua gangster dan polisi berjalan bersama. Di mana adegan tersebut sangatlah keren dan bagus karena antara polisi dan ketua gangster melakukan pekerjaan yang sama untuk mencari dan menangkap psikopat yang lebih sadis dari ketua gangster. Wih, keren abis. Dengan disebarkannya foto yang sudah ada di tangan polisi, semua wilayah digerahkan untuk seluruh anggota kelompok si gangster. Singkat cerita, si ketua gangster saat berada di luar, di situ ada seorang siswi yang sedang menunggu bus dengan kehujanan. Dengan berbaik hati, ketua gangster memberikan payung miliknya untuk siswi tersebut. Tak lama kemudian bus pun datang dan Anda akan dikejutkan dengan psikopat yang tiba-tiba muncul di kursi bus tersebut. Ketika mereka sedang makan dan beristirahat, kemudian mendengar kabar dari siaran televisi bahwa ada berita tewasnya seorang siswi, di mana yang dia gunakan sama persis dengan yang diberikan oleh ketua gangster. Dan dapat disimpulkan kalau psikopat tidak jauh dari tempat tersebut. Setelah beberapa lama mereka mencari psikopat dan akhirnya mereka menemukan sebuah motel tempat tinggal psikopat. Dan saling kejar pun tak terhindarkan lagi. Terjadilah tabrakan antara dan saling pepet memepet, akhirnya terjadi tabrakan dan psikopat pun berhasil melarikan diri. Dan kita akan dibawa dengan sebuah adegan beradrenalin di mana sang polisi dan ketua gangster saling kejar-kejaran untuk menangkap psikopat dan psikopat pun membunuh asisten ketua gangster sehingga membuat ketua gangster semakin marah. Karena psikopat berhasil melarikan diri ke sebuah karaoke yang di mana dia bersembunyi di toilet, akhirnya ketua gangster langsung membogem psikopat sampai-sampai pintu toilet hancur dan terus menyeret untuk dibawa ke markas dan disiksa sampai sekarat karena tindakan yang dilakukan sangatlah sadis. Hingga sampai saatnya di markas dengan psikopat yang diikat dan duduk di kursi, bahkan dia tetap tersenyum tanpa memiliki rasa empati dan hormat. Karena sesungguhnya psikopat hanyalah untuk kesenangan diri sendiri dan rasa puas. Ketua gangster pun tidak tahan dengan psikopat dan mengambil golok. Tiba-tiba polisi datang dan langsung menabraknya.
미안하다 이 새끼야. 반갑다 이 씨발. Dan psikopat sendiri diadili secara hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bahkan psikopat pun masih enak-enaknya makan padahal kasusnya sedang ramai di media. Dia tidak peduli dan tidak takut sama sekali apa yang sedang terjadi pada dirinya karena melihat barang bukti yang ada di psikopat sangatlah optimis bahwa dia bisa dibebaskan karena bukti kurang kuat. 이제 와서 뭐? 증거가 없어? Hingga akhirnya psikopat pun diinterogasi oleh jaksa atas motif apa dia melakukan pembunuhan, di mana psikopat tersebut mendapatkan kekerasan dari seorang ayah saat kecil dan sering menyiksa, sehingga dia merasa membunuh adalah merupakan mimpi jiwa dan menghilangkan rasa masa kecil dulu. Setelah dimintai untuk mengakui atas pembunuhan tersebut, psikopat tetap mengelak dan perkataannya bahwa bukan dia yang melakukan pembunuhan. Sehingga kasusnya berhasil dibawa ke pengadilan dan psikopat didampingi oleh pengacara. Masih didampingi pengacara. 피고인은 이 칼을 모른다고 하셨죠? 이에 있습니다. 검찰 측은 지금까지 세 차례 Dalam persidangannya tersebut, psikopat merasa dirinya akan dibebaskan karena kurangnya bukti atas tuduhannya. Setelah tidak ada bukti yang ditunjukkan, muncullah satu-satunya bukti yang pernah diserang oleh psikopat, yakni si Gangster. 정의는 피고인이 사건 당일 Si ketua Gangster memutuskan untuk bersaksi untuk psikopat tersebut demi membalaskan dendam atas tindakan yang dilakukannya. Ketua gangster langsung membuka baju bahwa dia pernah ditusuk. Bahkan ketua gangster sempat menusuk bagian kiri dadanya yang ada di psikopat tersebut. Dan benar saja, dada tersebut ada bekas luka tusukan. Tidak hanya itu, psikopat menuliskan sebuah kertas yang berisi ancaman dan bisa memperkuat hukumannya. Hasilnya pun psikopat dihukum mati. Dan ketua gangster serta beberapa rekan lainnya dihukum beberapa tahun akibat tempat judi ilegal yang mereka jalankan. Yang menariknya lagi adalah ketua gangster memiliki kesepakatan dengan si polisi secara diam-diam. Dia mau bersaksi asalkan dia masuk penjara dengan tahanan yang sama dengan psikopat tersebut. Ketua gangster pun datang dan disambut oleh tahanan lainnya kecuali psikopat. Dan akhirnya ras balas dendam terbayarkan sudah oleh ketua gangster dengan menyiksa psikopat di dalam tahanan tersebut. Mam, kau mampus kau ya. Pesan yang kita bisa ambil dalam film ini, secerdik apapun Anda menyembunyikan kejahatan, pada akhirnya akan terungkap kebenarannya. Maka dari itu jangan ragu untuk melakukan sebuah kejahatan. Biar mampus.